mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, tentu Al-Quran adalah kalam, adalah ucapan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak berbicara soal yang mendalam tentang mengenal Allah melalui Al-Quran, tetapi saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu agar kita bisa lebih memahami apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan atau ya mengucapkan Assalamualaikum, kata atau ucapan yang kita dengar Assalamualaikum ya, itu kan pasti datang dari seseorang, ya kan? Assalamualaikum datang dari seseorang ya. Seseorang itu mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian dari pengucapannya itu ya tentu kita menghormati apa yang diucapkan ya. Kalau itu adalah ucapan yang baik ya, ucapan yang baik kita menghormati ucapan yang baik kan, gitu kan. Mengucapkan Assalamualaikum itu kan ucapan yang baik ya. Kemudian kalimat atau kalam ya, kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh seorang itu ya kita hormati, dan tentunya kita bukan hanya sekedar menghormati ucapan yang baik itu tadi, tapi juga lebih kepada yang mengucapkan kan, itu subjeknya itu. Nah, ini kan dari produknya. Jadi orang mengucapkan Assalamualaikum atau Astagfirullahaladzim, nah, itu kan produk daripada orang yang mengucapkan. Produk ya, produk artinya itu hasil. Nah, kalau tidak ada orang ini, maka kata ini tidak muncul kan, ya ada orang lain yang mengucap tapi bukan orang ini. Nah, inilah kalau kita ingin mengenal Allah itu kita bisa melalui Al-Quran. Al-Quran ini ada, ini seperti ini adalah kalamullah, ini adalah ucapan-ucapan Allah ya, ucapan wahyu Allah ya, lebih tepatnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya berisi ajaran-ajaran akidah, ada cerita-cerita tentang nabi-nabi, tentang kiamat, hari akhir, tentang kematian, tentang aturan-aturan kehidupan baik di dunia dan juga menguat tentang bagaimana surga dan neraka itu kan, seperti itu kan. Nah, jadi itu disampaikan atau diucapkan dalam pengertian bukan seperti manusia ya, disampaikan, diwahyukan oleh Allah SWT melalui kalamullah, yaitu kalam Allah, yaitu melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran ada, berarti ada yang mengucapkan, ada yang menyampaikan, ada yang memberitakan, ada yang mewahyukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Jadi ada, tidak mungkin ada Al-Quran kemudian tidak ada. Jadi antara Al-Quran dan Allah ini memang satu paket, artinya begitu, satu paket dalam pengertian paket itu adalah adanya wahyu Al-Quran. Nah, ini ada yang menyampaikan, ada yang dalam istilahnya mengucapkan kan gitu ya. Ada yang bukan melafatkan, ada yang mengucapkan, ada yang memberi ya, seperti saya mengatakan si fulan itu ada di sana, si anu ada di sini. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu berarti ada yang mengatakan, atau si ini ada di Jakarta sekarang, kalau si itu ada di Semarang sekarang, ini sudah menikah, ini belum menikah. Itu kan berarti ada yang mengatakan,
Ada yang mengatakan berarti itu produk kan. Jadi ucapan yang kita sampaikan itu adalah produk, ya kan? Itu adalah produk daripada apa yang seseorang yang ucapkan, produk. Oleh karena itu mengenal Allah itu melalui wahyu-wahyu ini, melalui Al-Quran ini. Jadi bukan berarti Al-Quran ini adalah Allah, bukan seperti itu. Ya seperti kita mengatakan Assalamualaikum ini adalah saya, bukan. Saya Assalamualaikum ya Assalamualaikum, tapi ucapan Assalamualaikum ini kan berasal dari saya, berasal dari si Anu misalnya, berasal dari si Anu. Maka jadi kita mengenal Allah SWT itu kalau kita mempercayai Al-Quran itu sama saja dengan kita sudah mengenali Allah, karena Al-Quran itu adalah firman, adalah perkataan kalam dari Allah SWT. Jadi ini satu yang ada kaitannya. Tidak mungkin ada perkataan kemudian dari atau sumbernya dari mana, siapa. Nah, inilah Allah SWT itu ada wujud, ya. Jadi Allah itu wujud ada. Wujudnya ya bukan Al-Quran, tapi itu adalah satu perkataan, ya, perkataan Allah SWT yang direkam dalam Al-Quran itu tadi. Itu adalah firman. Oleh karena itu mengenal Allah bisa melalui Al-Quran. Jadi kita dekat dengan Al-Quran berarti itu dekat dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi mengenal Allah melalui Al-Quran ini akan bisa menambah keimanan kita bahwa ada wujudnya Allah. Karena Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ucapan, kalam, ya, kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Berarti kalau itu kalam, ucapan, berarti karena itu adalah kalimat, ya, ada kata-kata dan ada bunyi-bunyinya. Ada bunyinya dalam artian ada harokatnya. Nah, kalau nggak ada harokatnya kan gundul beneran, nggak bisa dibaca. Dalam pengertian itu ada bunyinya, ya, meskipun bahasa Arab ada yang gundul, ya, bahasa Arab gundul itu bisa dibaca. Tetapi maksud saya itu pasti ada harokatnya. Kalau tidak harokatnya itu fathah, doma, kasroh, atau sukun, ya, seperti itu. Berarti kan ada bunyinya, hidup berarti itu. Berarti itu kalimat atau kata-kata itu hidup. Nah, disinilah kita bisa lebih percaya bahwa Al-Quran ini adalah cerminan atau sebagai satu perwujudan. Dalam pengertian perwujudan itu adalah bentuk, ada yang mengatakan, ada yang menyampaikan, ada yang membuat, ya, ada yang membuat, ada yang mengucapkan, gitu, ada yang mengucapkan. Oleh karena itu kita mengenal Al-Quran secara tidak langsung, kita juga mengenal wujudnya Gusti Allah. Sama seperti kalau kita mengenal ucapan seseorang, oh ini suaranya si A, oh ini suaranya si B. Nah, itu kalau suara, ya. Tapi Al-Quran, susunan-susunan yang kita lantunkan, yang kita baca setiap hari dalam sholat, ataupun kita membaca Al-Quran setelah selesai sholat, nah, itu kan satu cerminan, satu perwujudan daripada ucapan-ucapan Gusti Allah SWT. Kita ambil contoh misalnya dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini berarti kata perintah, ini kan kata kerja perintah dari kata qara'a yaqra'u, Iqra, bacalah. Nah, ini kan menggunakan kata perintah seperti ini. Nah, siapa yang menyusun kata-kata seperti ini? Allah SWT.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rabbikal ladzi, yang telah menciptakan, ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya, menciptakan apa saja, ya kan? Jadi susunan yang ada di dalam surat Al-Alaq ini, ya, surat yang pertama turun, ya, Iqra ini, ayat yang pertama kali turun ini adalah ucapan, ini adalah satu kalam, adalah kalimat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang wujud itu. Jadi gak mungkin ada kalimat terus gak ada yang ngomong gitu kan. Gak ada kalimat, ada yang ngomong. Ada suara berarti ada wujudnya, ya kan? Ada suara, ada wujudnya. Ada susunan-susunannya, dan ini susunan-susunannya ini kan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Arab gitu. Memang bahasa Arab seperti itu aturan-aturannya. Bahkan bahasa Arab sendiri juga nyontek di susunan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini jadi rujukan juga. Sebelum Al-Quran turun itu kan sudah ada bahasa Arab itu kan. Tapi begitu Al-Quran turun ada beberapa susunan yang menjadi suatu hal yang baru bagi orang Arab pada waktu itu. Jadi dipakai juga sampai sekarang, ya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka, kepadamu kami menyembahlah, itu objek didahulukan, ya. Sebenarnya kan na'budu iyyaka gitu kan. Na'budu iyyaka, kalau susunan yang normal kan seperti itu. Na'budu iyyaka, tapi diubah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi dibalik itu menurut beberapa catatan yang saya pelajari, itu tadinya tidak dikenal, ya, susunan seperti itu. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari, mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, memang Al-Quran itu tidak bersuara kalau kita tidak membaca, hanya dalam bentuk satu, pertamanya dalam bentuk suatu ucapan, ya, ucapan. Tetapi ucapan itu kan pada waktu itu dihafal, ya, belum ditulis, ya. Kemudian kita tulis, kita mengucapkan suara, dan berdasarkan lafaz-lafaz yang diwahyukan, yaitu di Al-Quran. Ya, ini sama saja kan kita seperti orang yang membaca surat, ya, membaca surat, bukan surat Al-Quran, ya, surat, ya. Kita membaca surat, kemudian kita bacakan kepada orang lain. Nah, berarti ini kan surat ini bukan dari saya, tetapi orang lain yang yang menulis surat ini, kita membaca. Kita membaca dengan suara kita membacakan kepada orang lain surat yang kita bawa. Nah, ini kan berarti mana yang lebih penting? Apakah yang membaca atau isi suratnya? Ya, tentunya isi suratnya ini yang lebih penting. Karena yang membaca surat itu bisa orang lain. Tapi kalau yang surat ini hanya satu aja. Nah, seperti juga Al-Quran dibaca banyak oleh umat manusia, dan yang paling penting adalah ayatnya, Al-Qur'annya, itu yang paling penting. Jadi membacanya, ya memang penting membacanya, tetapi maksud saya yang paling terpenting adalah ininya, wujud daripada Al-Qur'annya ini. Dan dari wujudnya ini
dalam pengertian wujud itu bukan wujud tulisan ya, karena Al-Quran tadinya itu kan dalam bentuk lisan ya, dalam bentuk lisan, diwahyukan dalam bentuk lisan, tidak langsung mendapatkan Al-Quran dalam bentuk tulisan waktu itu kan. Jadi melalui wahyu ya, melalui wahyu dan disampaikan melalui malaikat Jibril, ya kan. Jadi tadinya itu adalah oral atau lisan. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa lisan. Jadi bukan bahasa tulisan kan. Tapi kalau ditulis ya sama seperti tulisan. Jadi formal sekali. Coba ini kita bayangkan ya, kalau kita mengatakan secara lisan biasanya itu bahasa lisan. Tapi bahasa lisan yang ada di Al-Quran ini menjadi bahasa tulisan. Masya Allah ya. Jadi dalam bahasa itu kan ada istilahnya bahasa lisan dan bahasa tulisannya. Kalau bahasa lisan itu kan biasanya menggunakan jargon-jargon atau slang gitu ya. Tapi dalam Al-Quran ini kita tidak atau saya ya pribadi tidak menemukan satu bahasa-bahasa yang tidak terstruktur gitu ya. Ini yang saya ketahui ya, tidak semua ya. Ya mungkin kalau saya tidak, terus terang saya tidak membaca semuanya, tetapi yang saya temui sampai saat ini, yang saya pelajari sampai saat ini, itu bahasanya itu adalah terstruktur. Jadi terstruktur. Kadang kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia saja, kita kadang ini ya tidak menggunakan bahasa yang terstruktur. Jadi yang terpenting ngerti aja gitu kan, yang penting ngerti aja. Tapi dalam Al-Quran itu bisa dirinci-rinci apanya itu, grammarnya itu bisa dirinci, bisa didetailkan dengan menggunakan ilmu nahwu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari ya, jadi maksud saya ini bahasa lisan tetapi resmi gitu ya, resmi, bahasa lisan resmi. Kalau bahasa manusia, bahasa lisan itu biasanya yang tidak tertulis, dan itu biasanya yang tidak formal dan itu tidak resmi kan, begitu bahasa lisan. Makanya sesuatu itu kan ditulis. Tapi dalam Al-Quran itu meskipun pada saat itu tidak ada tulisan, itu sudah resmi. Banyak sahabat-sahabat Nabi, puluhan ratusan sahabat Nabi itu yang menghafalkan Al-Quran waktu itu. Setelah itu pada era Sayyidina Abu Bakar dan diteruskan di Sayyidina Umar, baru itu mulai dikumpul-kumpulkan, dan kemudian di Sayyidina Utsman ya, itu sudah mulai ada satu kitab Al-Quran yang dalam bentuk tulisan itu ya, mushaf Al-Quran itu. Ya, insya Allah seperti itu ya penjelasan saya mengenai mengenal Allah melalui Al-Quran. Jadi kenali Allah melalui Al-Quran. Jadi dengan bahasa-bahasanya, dengan susunan-susunannya, dengan bunyi-bunyinya, harokat-harokatnya, ini kita dalami, tata bahasanya, susunannya juga kita selami itu semua. Insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah, bahwa Allah itu maha wujud, Allah itu ada. Seperti kita juga mengatakan sesuatu dalam bentuk kalimat pengucapan, berarti ada yang mengucapkan. Seperti itu ya. Tentunya seluruh alam ini, dari langit di dalamnya dan di bumi dan di dalamnya dan di antaranya, ini adalah semuanya adalah makhluk Allah, dan ini adalah ciptaannya Allah. Tetapi saya lebih menspesifikkan ini pada mengenal Al-Quran, mengenal huruf-huruf Al-Quran, mengenal tata bahasa Al-Quran, mengenal bagaimana Al-Quran itu disusun dan sebagainya. Dan yang menyusun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membuat kalimatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perubahan, tidak ada ibaratnya dikurangi atau dilebihin kata-katanya, tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah otentik dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibaratnya adalah buku dari langit ya, kitab dari langit yang digunakan untuk dunia, digunakan untuk manusia sebagai tuntunan di dunia, ya kan, di dunia dan di akhirat nantinya. Artinya itu dituntun di dunia untuk akhirat. Inilah kitab petunjuk, kitab
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling besar bagi umat manusia. Wallahu a'lam.